Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet dari Ruang Kerja Kreatif, tentunya dalam program Ruang Kerja Live. Progres bosku. Apa kan nggak lupa? Episode lupa. Kemarin lupa. Lupa. Mas Gandhi. Kalau sekarang kamu enggak ya? Nggak lupa. Oh ngikutin ya? Oh ngikutin iya, saya. Itu Mas Gandhi baru kenal aja ya. Iya. Oke, ini kali ini ketemu sama Arman Harjo. Dari band apa, Man? Banyak. Sanders Chicken. Sanders Chicken. Ras ya. gokil. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu temen sebenarnya banyak yang nggak tahu, Mans. Artinya kayak dulu kita pernah satu atap ya, pernah tinggal bareng. Satu kasur kita. Satu kasur. Satu selimut. Satu selimut di Wiro Brajan. Iya. Terus kita punya band yang sama dulu, Iya. band rap. Dulu aku dengan Ras Gokil, dia dengan Sanders Chicken. Lebih terkenal Ras gokil tapi. Pasti. Kalau kalian cuma band punya uang. Ya kalau Ras Gokil manggung nyebar stiker, mereka nyebarnya kaos. Oke, terima kasih banyak Mas Arman udah datang ke sini. Sama-sama Mas Mehmet. Selamat juga, kemarin baru rilis single dari Langit Sore. Oh iya, Keren bagus yang banget. saya jadi gajah. Badut. Iya. Luar biasa Mas Arman. Ini keren banget. Jadi teman-teman mungkin teman-teman tahu lah ya pasti Langit Sore dari Jogja. Terus dia juga sebelum terjun di situ dia juga sebenarnya udah emang seniman banget, musisi. Selain itu dia juga desainer yang bikin logo Seventeen. Terus ada band siapa lagi ya Mas ya? Lupa banyak. Lupa ya, banyak soalnya ya. Terima kasih loh kamu. Dulu dia sebenarnya pengusaha clothing cukup terkenal sebelum akhirnya Bangkrut. Iya. Namanya Daybreak. Ya wes lasing wes zaman ya. Ya, gitaris saya satu lagi tuh kaya. Oh kaya, ya dulu satu band ya sama satu Iya, gitaris. tapi saya pecat ya. Nggak bagus mainnya. Ya. Jadi gini teman-teman, kita bakal ngobrol cerita, mungkin belum banyak yang tahu tentang Arman ini. Mungkin tahu-tahu dia tahu-tahu di Langit Sore kayak gitu. Padahal sebelum itu dia itu emang rapper yang udah lama. Bahkan dia mengikuti ajang dulu hip hop di Jakarta. Emang dia itu cukup lama berskena kayak gitu. Mungkin kalau belum ada yang tahu, kita cerita. Nah, Mas Arman, kalau ngomongin band pertama, sebenarnya Arman itu apa dulu? Band pertama atau project solo dulu pertama? Kalau pertama tuh mungkin ya dari sama lah SMP gitu. Cuman yang mulai saya hitung profesional itu ya Sanders Chicken itu Mas, 2011. 2011 itu yang dihitung profesional ya, pertama. Sama Mas Tebong ya? Ya, Mas Tebong, Raya, Vian, Weda. Raya, Vian. Sama Tama SKJ. Sama Tama SKJ, bener. Nah, terus habis itu Arman punya project juga dengan beberapa artis. Ya. Artinya dulu kan sempat sama Nisha, sempat sama banyak kan dulu awal-awal. Ya, sama Jason. Kolaborasi sama Jason. Oh ya, di Jakarta ya? Oh, sama Mas Nuno. Terus nah itu terus ya mulai bikin rap-rapan sendiri, nge-rap sendiri. Ya, gitu. hip hop solo. Sempat ikut ajang di Jakarta. Apa namanya dulu ajangnya? Beef Rap Battle. Beef Rap Battle di Jakarta. Dan terus, kalah ya. Dan kalah. Habis itu bikin project Langit Sore. Bikin proyek Langit Sore. Nah, mungkin dari situ mungkin mendapatkan keberuntungan, waktu itu viral. Dengan lagu yang rumit ya. Ya, waktu itu aja. Waktu itu aja. Tahu saya, Bang. Nah, berarti perjalanannya berarti kan cukup panjang, karena aku tahu Arman itu sebenarnya dia itu penulis teman-teman. Jadi aku ingat banget itu karena dulu aku udah muak dulu dengan Jogja. Artinya aku udah pengen merantau lah, artinya kayak gitu tuh. Aku pengen muak karena lihat mukanya terus kayak gitu tuh. Terus satu ketika aku pamitan sama Arman, dulu aku bilang, Arman tuh kerjaan tiap hari tuh cuma nulis itu kertas berantakan satu kamar yang ya kan. Sebenarnya udah gila itu sebenarnya. Udah gila. Udah gila. Tapi aku di satu sisi lain tuh aku ngelihat Arman tuh kayak ada hal yang ingin disampaikan, ada hal yang pengen dituju. Sampai akhirnya pas aku mau ke Jakarta, aku bilang ke Arman, Man, ini akan jadi harta karun. Ya, kamu yang kamu punya ya nyalirik itu. Ya, ingat nggak kamu? Ya nggak punya yang lain. Iya kan? Duit nggak punya. Nggak punya. Bayar kos aja telat. Karena aku ngeliat lirik-liriknya, karena dia kan emang orangnya pembaca banget ya. Buku itu tumpukan semua seisi cuman buku pokoknya. Jadi aku bilang ke Arman, Man, ini akan jadi harta karun buat kamu. Satu ketika aku pulanglah dari Jakarta. Ke Jogja. Nggak pulang sih, lebih kayak main ya waktu itu. Main ya. Terus waktu itu tuh
dia langsung nyetelin lagu dengan dulu sama Arman Kakung kan. Iya, Kung Arman ya. Belum ada nama kan. Belum ada nama. Nah, Ya. terus habis itu Man iki enak kayak gitu. Aku dengerin, habis itu aku minta lagu pas Arman pergi, aku dikirimin semua lagu. Nggak taunya viral, Mas. Iya. Nah, Alhamdulillah ya. alhamdulillah ya Man Iya. ya. Jadi dari situ mungkin menjadi satu hal, mungkin apa yang dituju Mas Arman mungkin bisa dikenal lebih luas. Ya, Nah, benar. betul kan. Nah, Betul, terus betul. sebenarnya Arman kan ada banyak proyek di luar dari Langit Sore ini. Ya, banyak, Ada Arman banyak. Trakas, Arman Trakas, terus ada siapa lagi? Arman yang sebelum Langit Sore, Arman dengan Nisa, terus ini Arman dengan Nisha, terus ada ini dengan Elang Nuraga. dengan Elang Nuraga. Elang Nuraga ada Chemistry, sama Yavi Arya. Yavi Arya tuh arranger. Iya betul, Arranger top. Sama yang terbaru ini Heeh. sama Seto. Sama Seto Brahmana. Brahmana. Kamu salah nyebut namanya, di-delete loh, Mas. Datanya. Produser. Oke, berarti kalau sejauh ini sebenarnya semua serius apa? Mas Arman itu fokusnya hanya di satu band. Yang lain cuman ya buat iseng, buat ngisi apa? Oh. Sebenarnya semua serius, Mas. Semua serius karena saya fokus musik gitu. Jadi apapun apa namanya dengan siapapun, tapi yang intinya adalah berkarya itu, karena berkarya itu kewajibannya. Namanya kok tukang becak ya narik becak, pelukis ya melukis, ya musisi ya Berkarya. berkarya. Nah, Bener. Arman kan di apa namanya Instagram, kalau teman-teman lihat, pengarang 1001 lagu cinta. Ya. Ya kan? Ya. Bener kan? Ya. Nah, artinya apakah ada satu tujuan yang akhirnya kamu harus menuntaskan dari apa yang kamu tulis untuk membuat 1000 sekian lagu cinta? Oh, itu ya apa istilahnya itu kan, kalau berkarya itu kayak upaya berdamai dengan diri sendiri gitu Ya. loh, Mas. Orang kan harus ada penyalurannya, ada yang dengan apa namanya? Matiin dulu ya. Apa itu? Telepon. Diedit toh? Diedit toh? Enggak diedit. Oh, enggak diedit. Langsung. Lagu- Langsung aja, enggak apa-apa, lagu- biarin. Enggak apa-apa, biarin aja. Kurang Enggak ajar. masuk. Oh iya iya. Terus Jadi itu mengganggu ya, tapi bentar ya. remuk ya. Yang ngono kuwi cah Bos. Halo. Apa Peng? Kok sih Ben. Kowe mlebu vloge Memet lho, aku lagi diinterview malah mau telepon. Ora. Ana apa? Ana apa? Memet gokil yang ganteng itu, yang mirip kamu. Karena kalau orang sibuk tuh seperti itu. Berarti kalau pas di interview ada telepon, berarti Mas Arman memang bener orang sibuk. Oh gitu ya. Ya enggak cuman sama itu aja kan enggak. Oh, pinter ya. Iya, Hati-hati loh. Iya. Berarti ya tahu, berarti Iya. kan proyeknya banyak. Terus dilanjut tadi, Man. Pertanyaan tadi yaitu tadi 1001 tuh mungkin istilah 1000 itu 1001 itu artinya banyak lagu. Betul. Gitu loh. Ya itu ya. Mungkin saya kayak dulu kan nulis itu biar orang harus ada inilah penyaluran hobi, mungkin ada yang suka mancing, ada yang suka apa gitu, mancing, mainan alat Pancing. Iya. Itu Pancing mania. mancing mania mantap. Terus Nah itu jadi mungkin dengan lagu itu kok saya menemukan semacam kebahagiaan ya. Selain tentunya dengan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah wajib lainnya ya. betul. Gitu ya. Iya. Artinya itu menjadi satu bagian di mana itu akhirnya menjadi unsur-unsur ketenangan. Ya, untuk ketenangan diri, menenangkan diri. Mungkin kalau tidak, mungkin Berarti kan tujuan band itu kan bukan mesti harus terkenal, nggak harus. bukan harus mendapatkan nominal, Nggak harus. tapi ketenangan di mana kita bisa Ya. mengaplikasikan apa yang ada di pikiran kita ke sebuah lagu dan didengarkan. Iya. Luar biasa. Efek samping aja itu. Iya. Misalnya kita kebahagiaan dalam berkarya, misalnya kita bikin lagu seneng kan. Betul. Dulu ada lagu kita tuh belum dirilis, someday dirilis. Oh tuh. iya benar ya. Banyak. Ya. Banyak. Jadi kita bikin lagu dari mulai genjrengan jadi lagu senang. benar. Nanti di aransemen senang. Senang terus. jadi. Senang terus. Nah, Iya. Arman kan sebenarnya gini, kalau orang mungkin yang belum kenal, nih nggak apa-apa ya Man, Ya, ya. nggak apa-apa. Yang belum kenal ke Arman itu lebih orang tuh ngertinya wah orangnya tuh ego frontal. Tapi teman-teman saya tahu Arman itu dari dulu. Arman itu orangnya tuh kalau udah kenal itu sangat humble banget. Cuman emang tipikal orangnya lebih pendiam kalau yang belum kenal. Iya. Kan seperti itu. Iya. Tapi kalau yang udah kenal mau ngomongin apapun harusnya tahu lagu pun tentang kesedihan, tentang cinta. Iya. Itu sangat bertentangan dengan apa yang dipikirkan orang yang dengan Iya, ego iya, ya iya. frontal. Belum kenal sebenarnya. Belum kenal sebenarnya. Nah, ini kembali Man. Kita ngomongin Mas Arman untuk apa ya? Project-project yang akan dirilis ke Ya. depan yang beberapa yang mau dengan Elang Mas Nuraga. Elang Nuraga, terus dengan Mas Seto Ya. kayak gitu kan.
Nanti akan seperti apa Mas untuk konsep materi yang dengan Mas Elang ini? Apakah apa single, album atau seperti apa Mas? Oh, rencananya Rencananya. per anu tuh single, jadi single selesai, upload gitu aja, upload aja, bikin klipnya atau apa gitu. Nanti dibantu sama Mas Hamed dari Ruang Kerja Kreatif, mau bantu kan ya? Pasti. Iya, di Every day, every time lah. Iya. Karena Makasih loh bosku. udah ketone di Oh iya. Ya, jadi seperti itu. Ada satu konsep yang mungkin teman-teman belum tahu kalau mungkin Mas Arman ini memiliki apa ya mungkin kreativitas yang nggak bisa dibendung. Oh gitu ya? Iya toh? Iya benar juga. Kreativitas yang nggak bisa dibendung karena emang hasrat hasrat tidak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung, akhirnya melendung. Akhirnya melendung ya. Yang lain itu. Yang lain. Sudah tidak. Ya. Mas Arman kan dulu sebenarnya aku kenal dari zaman masih jadi pengusaha. Dulu pengusaha kaya raya pokoknya. Dia punya brand yang cukup besar dulu. Nah, terus habis itu Daybreak dulu namanya teman-teman. Sekarang bangkrut itu tadi ya. Dulu pun beberapa teman-teman masih banyak yang numpang foto, ya kan numpang produksi di tempat Arman. Yang sekarang brandnya malah lebih besar. Iya. Karena dia fokus. Karena dia fokus ya. Arman gagalnya itu karena ditinggal Rabi. Iya. Iya toh. Subtitle di sini ya. Subtitle di sini. Dan dulu aku sebenarnya tahu Man, sebelum kamu punya project mungkin atau masih dengan Sendera Chicken, aku tahu kamu tuh pernah bikin lagu dengan Mas Ari. Oh iya. Dulu Ari Sukamti. Iya itu cikal bakalnya Sendera Chicken itu. Nah iya kan dari situ kan. Iya. Bener gak? Aku sempat denger lagu itu dulu. Iya. Nah, itu gimana Mas? Vokalisnya cewek itu cikal bakalnya Sendera Chicken itu. Nah terus vokalisnya cewek, saya sama Mas Ari sama Afri. Afri itu adiknya Mas Ari sama temennya Afri satu lagi Eka itu. Nah terus di tengah jalan baru mau jalan namanya vokalisnya cewek ya, cewek agak lebih sulit ya gitu. Iya, keluar dong gitu baru mulai gitu. Berarti belum sempat jalan teman? Belum, udah lagunya udah ada 3. Iya, satu yang udah jadi, yang 2 progres tapi berhenti gitu. Oh iya, terus akhirnya bikin Sendera Chicken itu. Bikin Sendera Chicken, dialihkan jadi Sendera Chicken. Chicken. Padahal cikal bakalnya itu, dulu sama Mas Ari. Iya, konsepnya itu sama Mas Ari. Iya betul. Karena aku dulu denger Man. Iya. Dulu kalau nggak salah dari Denny. Iya benar. Denny Frogstone dulu. Oh, terus habis itu apa namanya tiba-tiba loh ini proyeknya kok nggak lanjut malah Arman dengan Sendera Chicken. Iya. Ini yang tahu cuman kamu loh proyeknya. Ini belum pernah bagus. Kalau mau Mas Ari kita lanjut lagi boleh loh Mas Ari. Mas. Sekarang kan Mas Ari Hamzah udah bebas. Oh iya. Aku juga ada satu lagu lagi sama Mas Ari. Apa itu? Lagunya sama Rova. Jadi Rova Band, Mas Ari Hamzah sama saya, judulnya ini udah rilis ya? Rilis. Oh, berarti sebenarnya kan itu menjadi titik pertemuan kembali untuk melanjutkan proyek. Seharusnya kalau seandainya itu dikasih kesempatan buat lanjut, wah berangkat dong. Saya sama Mas Ari itu. Wih, pasti bosku. Karena gini banget. Jangan gini dong. Gini banget. Gak boleh. Karena Mas Ari juga lagi tak undang. Kebetulan masih di Solo. Nanti juga masuk ke program kita juga. Mungkin nanti bisa tak sampaikan, bisa dipertemukan kembali untuk proyek berikutnya. Ayo Mas Ari, kita nge-asik lagi. Mas Arman, di tengah PPKM ini, PPKM ya Pan? Iya, PPKM. Artinya kan kayaknya terakhir Langit Sore manggung atau Arman manggung kayaknya terakhir itu pas sama Pamungkas ya? Iya, Desember. Nah, Desember dan itu udah cukup lama dan ketika di tengah dulu masih oke lah pandemi ya, belum PPKM darurat level 4. Iya. Level 4 tuh pedesnya lumayan. Luar biasa, nampol. Nah, sekarang gimana yang dirasain oleh Arman? Karena tadi baru datang itu langsung bilang aku udah jual soundcard kayak gitu kan. Iya, nah, terus sudah jual diri. Belum ada yang nawar. Iya, Man. Kan banyak Man kamu pendapatannya backsound ini kling 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 ya. Saya teman-teman banyak ngasih pendapat tapi tidak pendapatan. Cuman ngasih pendapat tapi nggak dapat pendapatan. Ngasih tapi masukan, kan itu penting Man. Apa? Karena itu akan menjadi mental di mana kamu akhirnya menjadi kuat. Kan utama mental dulu. Oh tenang aja, kalau kemiskinan itu sudah bersahabat akrab sama saya. Karena dari kecil kita udah miskin ditinggal bapak. Nggak apa-apa itu kalau miskin. Yang jarang itu kaya. Jadi baru mau kaya dikit bangkrut, mau kaya dikit pandemi. Kalau miskin mah gampang. Betul. Karena jujur aja Man, dari sekian banyak karya, ini kalau aku boleh jujur Man, yang paling seneng tak dengerin justru yang lagu solomu yang berjudul Ayah. Oh iya, itu karena personal sekali. Karena itu sebenarnya yang bikin kalau kamu sadar itu ada aku Man dulu. Iya ada. Pas gitar 2, wah iki aku banget Man bikin terus bener-bener direkam setelah sekian lama gitu. Lama ya benar.
Nyanyiin man, gimana refnya? Aku sedih, aku menangis. Aku ketika menyanyi itu tuh aku menangis gitu. Menangis, Teringat iya. kehidupanku dan penderitaanku di Yang masa luar lalu biasa. gitu. Wes rasanya. Ya itu lagu mungkin teman-teman bisa search aja itu di YouTube juga ada, Spotify juga ada. Arman Harjo. Tanpa Ada Seorang Ayah judulnya. Tanpa Seorang Ayah. Jadi lagu itu salah satu lagu tuh yang menjadi favoritku teman-teman. Iya, Itu lagu yang dan ini jujur. Saya belum tahu kan kalau ayahku dan ayah Mehmet sama. Sama. Belum tahu kan? Belum tahu. Ya, belum tahu kan sama ayah-ayah. Kenapa kita mirip Iya. Karena kita punya ayah yang sama. dan ayah kita nakal. Nakal. Saudara yang terbuang. Luar biasa enak loh kopinya bosku. Tambah boleh nih bosku. Iya, pasti habis ini nanti kita bikin lagi. Terus PPKM ini terus pendapatannya kepiye man, Beman? Untuk bertahan hidup mengingat Arman kan baru punya anak nih. Iya. Ya kan, manten anyar punya anak, terus lagi seneng-senengnya lah kalau Ya, berumah ya, tangga ya, ibaratnya benar. gitu loh. Sedangkan ekonomi itu penunjang hal terpenting ketika ingin membahagiakan istri dan anak gitu loh man. Saya kebetulan dari keluarga yang cukup berada. Oh ya ya. Cukup berada. Keluarga mampu yang cukup Mampu. berada ya. Oh. Mampu bersabar karena berada dalam Tekanan. titik Oh iya ya. Jadi itu bukan menjadi problematika. Enggak problem. Karena istri juga biasa tertekan Ya, dengan biasa. ancaman-ancaman Dengan ancaman, Arman iya. Harjo. Ya, saya ancam semua. Terang aja karena masih ada mertua. Betul. Solusi ya man ya. 4M kita mengingatnya, mengenalnya 4M. apa itu? Madep mantep melu moro tuwo. Kalau aku 2M. Apa? Mancing mania. Iya, Mantap. Ini solusi, bener Solusi, ya? benar-benar luar biasa loh. Dan gini man, artinya kan ya itu kembali kita ngomongin nggak banyak orang tahu tentang Arman. Saya dulu kita di titik terendah, Ya. aku nggak punya uang, Arman yang bayarin. Ya. Sebaliknya Arman pas nggak punya duit ya sama-sama lah. Iya, sama-sama nggak punya uang Nggak ya? punya uang Iya. dan sama-sama kita pernah nggak makan juga ya man Iya, ya. benar, iya. Dan bener-bener tuh kayak curhat-curhatan masa Iya. depan kita apa akhirnya. Iya. Aku waktu itu ada kesempatan untuk bekerja di Jakarta, balik ke Jakarta emang akhirnya nggak pernah ketemu lagi gitu. Iya. Cuman di situ ya komunikasi kita masih baik dan kita masih sering ketemu di Jakarta. Iya, benar, Betul iya. kan? Iya. Masih dan Mas Arman sejauh ini kan membuktikan bahwasanya dia menjadi hal aku pikir udah berhasil man kalau aku melihat karena aku tahu tujuan hidupmu bukan uang. Iya. Aku tahu. Iya, benar, Nah, iya. ada satu tujuan yang pengen dicapai entah itu meluapkan dalam lagu Iya. ya kan dalam ambisi dalam hal yang positif ya Iya, kan. benar, ya. Semua itu udah tercapai kok menurutku man. Tinggal jalan aja ya. Karena kamu udah punya keluarga yang utuh yang artinya mendoakanmu, Iya, yang iya. selalu mensupportmu. Iya, benar, Dan benar. itu adalah satu hal yang belum aku capai man. Oh iya, benar, Karena iya, iya. aku ditinggal nikah saya. Saya dulu stres. Tapi tenang. Hah? Stresnya bertahun-tahun loh ditinggal nikah. Bertahun-tahun. Iya. Arman bertahun-tahun. Arman itu cukup lama di mana dia akhirnya Itu karena sebenarnya harus pergi dari Jogja itu kan salah satunya karena ditinggal Rabi. Iya. Minggat. tidak ada yang mau sama orang yang punya cita-cita dan tidak jelas ya. Punya cita-cita tapi tidak jelas. Jelas, iya. Cita-citanya mau menjadi apa gitu loh. Iya. Meskipun alhamdulillah sekarang udah terkenal. Lumayan. Lumayan lah. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Tapi sebenarnya ya sama aja sih. Iya. Arman tetap seperti Arman yang dulu. kok. Tetap miskin ya. Enggak gitu enggak ya? juga. Oh, enggak, beda, bukan itu ya? Oh, ya, beda ya. Humble-nya Oh, bosku. oh, iya, gitu ya. Masalah yang aku bilang kan Oh. tadi tuh. Oh, iya, benar. Humble. Orang yang nggak tahu Arman itu sosok yang ambisius, ego. Arman itu sangat humble sekali. Humble bawang. Humble goreng. Jadi gini mas. Serius lu bintang tamu Enggak, Man. bintang tamu yang dulu yang kemarin serius lu. Serius. Ya serius. Enggak. Cet. Oh gitu. Aku ada satu hal yang sebenarnya dari tadi mau tak tanya tapi nggak enak sama Ahong. Apa itu? Kok Mai Jadedi nggak disebutin bandnya apa aja dulu? Kan, Dipecat saya. Sembarangan. Dipecat itu. ya kan maksudnya itu bagian dari bandmu. Iya. Maiza Dedi dulu. Oh berarti dipecat dulu. Dipecat saya. Tuh. Kenapa? Karena kelakuan katanya. Apa? Iya, padahal Biasa aja. Padahal biasa aja. Malah yang satunya yang ternyata yang lain. Jadi, bukan saya. Oh berarti Mas Arman dulu dipecat ya dari Maiza Nggak Dedi? diajakin. Oh nggak diajakin toh? Nggak diajakin lagi. Tahu lo ada emang nggak diajakin. Oh gitu. Tapi Iya. di grup nggak dikeluarin toh? Mereka bikin grup yang nggak ada saya.
bikin grup baru yang nggak ada sayanya. Oh gitu. Iya. Ya sebenarnya Mas Arman ini sebenarnya dulu tergabung di Maija Dedi. Iya. Awal-awal mungkin malah dulu ya Man ya. Iya lumayan itu, lumayan progres loh itu. Mas belum Langit Sore itu. Iya karena dulu Arman pas tak undang ke Solo ke Purwokerto, Iya. dia baru cerita ke saya kalau punya project Maija Dedi dengan Ahong dengan Ovik. Terus habis itu bilang wah ini oke nih ya. Oke Udah banget. didengerin kan Iya, dulu. heeh. Nah itu mau tak undang sebenarnya waktu itu ke Purwokerto. Dipecat saya Tapi sudah. dipecat. Akhirnya tak undang beneran ke Purwokerto. Iya. Udah nggak ada Arman Harjo. Nggak ngajar itu. Ya nggak apa-apa, tapi itu bagian dari hiburan teman-teman, bukan Iya. menjadi satu hal yang serius. Karena mungkin teman-teman nggak tahu kita tuh sering seperti ini, tapi sebenarnya tuh keakraban kita selalu terjaga. Aku mau bikin lagi band sama Ahong. Apa namanya bosku? Habis itu Ahong yang aku pecat. Sama Ovik juga, nanti Ovik yang aku pecat. Gitu. Yang penting rasa gawe band solo. Bagus toh? Bagus. Itu Mbak Man. Bagus toh Mbak Bagus Man? toh? Bagus ya. Iya. Hati-hati sama Mbak Man itu punya keris Oh loh. iya. Nanti dicus. Ini Man, terus ke depan Man, di tengah pandemi yang nggak kunjung selesai, pasti ada dong satu hal yang pengen dicapai. Aku ngomongin Arman Harjo deh, atau mungkin dengan bandnya, atau dengan kamu personal. Apa yang mungkin pengen kamu capai satu hal setelah pandemi ini selesai? Ya saya ingin kembali manggung-manggung lagi, kembali bisa sekolah. Tidak seperti saat ini semua serba sulit. Sedih deh bosku. Kayak gitu? Iya. Ya sama sih. Sama. Aku juga sedih bosku. Iya kan? Tapi enggak Man, justru di tengah seperti ini justru menjadi hal yang positif. Ya iya. Kalau kita mau mengambil peluang di mana mungkin ada di lingkungan kita yang akhirnya dia harus dipecat, Ya. harus dihentikan dari pekerjaannya, Oh iya harus benar. libur. Tapi dia akhirnya berpikir peluang apa yang dia diambil, ternyata dari sisinya yang nggak selama ini nggak diketahui, ternyata dia pinter masak, buka kuliner. Oh iya. Ya kan? Teman saya pancinya dijual itu. Mata. Temen saya jual kulkas. Ya kan? Nah itu kan solusi juga Man. Iya, iya, benar, Ya kan? Ternyata dia pandai berjualan. Jualan. Ternyata bakat bisnisnya ada Bakat ya. bisnisnya Iya, ada. benar, benar. Artinya kan ini harus diketahui. Iya, iya, benar, bahwasanya itu kita jangan melihat dari sisi negatif dari seseorang. Karena dalam kata peluang ada uang. Pasti. Iya, peluang. Karena sejauh kita bergerak, sejauh kita mau berpikir, semua ada solusi. Iya, benar. Pasti selalu ada. Bergabunglah bersama Ruang Kerja Kreatif. Semua ada solusinya. Mantap. Seperti Mas Arman Harjo dan saya bergabung 3 bulan sudah mendapatkan kopi Torabika. Mantap ya. Mantap jiwa. Serius biar kayak bintang tamu yang lain-lain ya. Yang kemarin tuh kan saya nih dari skena ini saya kesini gitu. Oh iya iya, Terus sing serius ya Man, kesini ya? gitu. Oh Ah, betul iya. betul betul. Serius Ah, kita. serius. Ini vlog yang serius ya. Vlog jangan- yang serius. Iya. Ini Man, jadi aku tahu ya Thunderhead Chicken itu dulu kan sebenarnya band nggak terkenal tapi Nggak. kaya kan. Kaya, ya. Investornya ya kaya. Investornya kaya, saya juga dulu kaya juga. Personilnya juga Iya, kaya semua, iya. vokalisnya juga kaya gitu. Dia Arman bisa. kan dulu juga seneng dugem-dugem kayak gitu kan. Dulu kan DWP apa berangkat terus kayak gitu loh Man. Oh, iya, iya. Iya kan? Dikit. Terus Arman dulu kan salah satu apa namanya ya aku pikir dia playboy. Enggak. Ceweknya banyak banget. Cowok dulu. ya, Pak. Modusnya adalah menjadi model untuk di clothingan. Habis itu naik ke Kaliurang. Wisata. Wisata foto-foto. Wisata foto-foto Iya, untuk katalog, produknya, foto produk, ya. katalog Iya, kayak benar, gitu. Nah, kenapa Arman tiba-tiba langsung menjadi sesederhana ini? Apakah karena lagu Cinta Itu Sederhana? Itu karena saya hijrah. Oke, Saya hijrah. sudah hijrah, saya dulu hijrah, saya tempat tersesat, Tersesat. hijrah, tersesat lagi, Oke. hijrah sekarang. Hijrah tapi belum sempat tersesat lagi. Insya Allah enggak, Jangan ya, ini saya insya sudah Allah ya. menemukan jalan yang lurus, saya sudah berkeluarga, saya hidup Berkeluarga, baik-baik. oke. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Betul. Hijrah artinya bukan berarti harus melupakan, Tidak, meninggalkan tidak, duniawi kan tidak, enggak. tidak. Tapi di mana untuk bersikap lebih positif. Ya, itu amatir itu. Amatir. Kalau hijrah baru tuh baru hijrah, itu sukanya biasanya Betul. emang keras. Dan dulu Man, ini teman-teman, Jangan. tato pertama, Jangan. enggak, Bahaya. aku enggak akan cerita ininya. Tato pertama, Ya. maksudnya tato pertama dulu. Ya. Aku yang nyuruh dulu. Iya.
Disuruh tatoan. Dulu aku bilang, Man, kalau anak band tatoan biar keren. Oke. Gitu. Apalagi bandmu ini hip hop. Oke. Oke, berangkat tak antar dulu. Iya. Tato Tatoan. pertama dulu di mana? Mas Heli. Heli Kerja Keras Culture. Iya, masih utang 300.000. Waktu itu ya. Kurang uangku. Dan tato pertama dulu di sana teman-teman. Habis itu tahu-tahu di mana-mana. Penuh loh. Ada yang bagian mau lihat nggak? Jangan. Jangan. Udah. Jadi aku kadang merasa apa ya, Man ya? Berdosa. Bukan berdosa, Iya, malah seneng. Oh, seneng. Soalnya tatonya sama. Oh iya. Iya sama ya kita. Padahal punya aku juga udah tak laser 2 kali. Oh gitu ya. Kenapa di laser? Dulu karena deket sama cewek. Oh. Disuruh ngelaser. Oh. Tapi habis itu gak jadi nikah sama dia. Ya. Tambah dong. Iya. Udah, Man, sini. Oh iya ya. Udah ada. Oh nama dia bukan? Nama dia bukan? Pasti. Bukan pasti ya. Oh iya Pasti gitu. bukan. Pasti bukan. Nama dia nanti akan saya simpan dalam hati. Kak Cia sudah menjadi luka. Iya. Karena luka adalah bagian di mana kita bisa membuat satu hal yang berharga. Wih, luar biasa, Mehmet. Pelajaran hidup pasti yang mengajarkan kamu gitu ya. Pasti, karena iya. hidup ini tuh pahit bagi orang yang tidak bisa meresapi. Luar biasa. Tapi orang yang bisa menjalani ini dengan baik, pasti orang itu akan mendapatkan kenikmatan ketika dia pergi ke tempat kuliner. Mantap, tidak ada yang lebih enak kan? Sekali lagi terima kasih buat supportnya. Jangan lupa kopi Torabika. Bukan. Apa sih? Kopi Mehmet. Salah. Kopi gokil. Kapal api. Oke teman-teman, jadi gini bosku, emang kita nggak ada rencana tadi ya, Man ya. Emang Arman tadi telepon lagi di mana, woi sini datang, langsung kita ngobrol, dan podcast ini nggak ada artinya. Ya. Nggak usah ditonton. Nggak usah ditonton. Iya kan? Lebih baik nonton podcastnya Deddy Corbuzier lebih bagus. Karena bagus, jelas. Iya jelas. Nah, kalau ini jujur aja tuh nggak ada manfaat yang bisa kalian ambil. Iya. Tapi bisa kalian pelajari Iya. untuk menjadi Gokil. seperti itu bosku. Iya. Jadi gitu, Man. Iya. Karena apa ya, waktu kita menunjukkan harus sholat maghrib dulu. Iya, ya Allah. Ya. Terima kasih banyak udah sharing Sama-sama, berbagi tentang sama-sama. keindahan dunia ini. Sama-sama Mas Tentang Mehmet. apa yang sudah dialami dengan likuan yang Amin. mungkin teman-teman nggak tahu. Mudah-mudahan Arman diberkahi Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan nanti Arman bisa menemukan jodoh kedua. Aduh, nggak berani bujuku nonton. Band maksudnya. Oh iya band, band ya. Amin, jodoh amin. yang lainnya, di mana itu akan bisa membuat Arman lebih menjadi orang yang Amin. kuat lahir dan Amin. batin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa selalu nonton program Ruang Kerja Live. Progres bosku. Mancing mania. Mantap.